hal ini nggak buat orang yang nggak kenal Tuhan. Hal ini it's only for you. Buat anak Tuhan, everything is possible. Semua mungkin. Kamu kayak gak yakin? Yakin ya? Kalau semua mungkin bagi kamu. Semua mungkin. Dapat jodoh itu mungkin bagi kamu. Itu mah kecil lah. Di dalam Tuhan limit itu hanya, Michael Jordan aja pernah bilang, kalau batasan hanyalah ilusi. Saya bilang anak Tuhan, karena limit itu cuma ada di pikiran kita. Saya nggak ngomongin itu, tapi hari ini saya mau ngomongin tentang Paskah. Saya sebenarnya bingung kalau mau buat Paskah, tapi Tuhan tahu ini dia saya. Tuhan mention satu hal yang saya tentang Paskah yang menarik buat saya, dan di situ saya belajar something. Saya rasa Tuhan ajarin saya sesuatu. Kita mau belajar hari ini. Kita buka di slide pertama. Pada hari pertama minggu itu, dibilang pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dikatakan pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, ya, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kalau kamu tahu lagu sekolah minggu apa? Pernah tahu lagu ini sih? Lagi zaman dulu gue sih sekolah apa? Ya. Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus pada pagi-pagi hari sekali. Nama ini Tuhan taruh di hati saya. Lagi saya pengen khotbahin Paskah. Bilang kenapa Magdalena ya? Kenapa wanita ini begitu penting buat Yesus? Dan ini menarik. Kamu tahu nggak lagi Yesus mati di salib? Jadi pada masa itu Yesus itu dianggap pemberontak, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga bukan orang Roma. Mengerti ini ya? Jadi saat Yesus ditangkap dan disalib, pengikut-pengikutnya chaos. Bahkan kalau kamu baca Alkitab baik-baik, nggak ada satupun pengikutnya yang berani mendekati Yesus saat dia ditangkap, bahkan disalib. Cuma Yohanes yang ada di bawah kaki Yesus saat Yesus disalib. Tapi yang lain kabur, ketakutan karena takut ditangkap. Contohnya Petrus aja, ditanya kenal Yesus apa enggak, dia bilang, aduh nggak kenal, karena dia takut ditangkap. Ada ketakutan yang sangat gila saat itu, sampai mereka nyumput ya. Tapi wanita ini, Magdalena, secara histori, dia ini bukan wanita biasa. Magdalene itu sebenarnya nama kota, Magdal. Jadi kalau dibilang Maria Magdalena, Mary Magdalene, artinya si Maria yang berasal dari kota Magdal. Kamu ngerti ya? Dan kota Magdal ini bukan kota sembarang kota. Kalau kamu baca sejarahnya, kota Magdal adalah kota yang menghasilkan upeti paling besar buat si penjajah, yaitu bangsa Roma. Karena pada saat itu Israel dijajah sama Roma. Satu-satunya kota yang kasih upeti paling besar itu Magdal. Jadi kalau bisa dibilang Magdal mungkin New York saat itu. Jadi perempuan ini Magdalene, Maria Magdalena, ini bukan orang biasa. Tapi kita bisa lihat ayat-ayat berikutnya. Ini bukan wanita biasa. Ini berasal dari wanita yang hidupnya mungkin metropolitan. Ya nggak sih? Wanita yang hype pada saat itu. Mungkin iPhone 15 Pro keluar dia udah beli duluan sebelum kamu baru lihat iklannya di Instagram, dia udah punya duluan gitu. Dia bukan orang biasa, dia bukan wanita biasa. Tapi ada yang menarik tentang wanita ini, ya. Banyak orang pikir wanita ini disamakan dengan wanita yang ketangkap di pelacuran. Nggak ada ayat Alkitab yang ngomong tentang Maria Magdalena adalah wanita yang tertangkap basah saat bersetubuh. Dia juga nggak ada bukti di Alkitab juga yang bilang Maria Magdalena adalah wanita yang mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Bukan itu juga. Ya, jadi ini Maria yang beda. Apalagi Maria ibunya Yesus beda lagi. Nah, coba ya. Jadi karena pada saat itu nama Maria itu banyak. Maria, ya. Coba next slide.
Nah pertanyaannya, siapa Maria Magdalena? Nah ini ada di film The Chosen, saya ambil si Maria Magdalena. Ya, kita buka dulu slide berikutnya, Lukas 8 ayat 2. Sejarah gereja mencatat Maria Magdalena adalah seseorang yang punya level depresi yang gila-gilaan setelah dia dilepaskan dari roh jahat. Dibilang Lukas 8 ayat 2, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ini wanita, saya bilang ini bukan wanita sembarang wanita. Dia serius. Dia wanita yang punya gaya hidup yang wow. Dan bahkan di Alkitab di Markus dibilang dia adalah salah satu wanita yang melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi bukan wanita sembarangan. Dan dia punya gaya hidup yang mungkin metropolis sehingga dia dirasuk roh jahat. Ya, gitu. Kalau orang di kampung roh jahat masuk ya paling ya mancing di kali ya. Tapi kalau orang metropolitan dirasuk roh jahat bisa ngapa-ngapain, banyak yang bisa dikerjain. Kalau di kampung cuma kerjanya mancing di kali, udah roh jahat kalau masuk, lupa ujung-ujungnya cuma mancing. Ngapain juga? Ya kan ada efek gitu. Nggak rencana dalam jogging. Maria Magdalena dirasuk begitu kuat oleh 7 roh jahat. Saya nggak ngerti. Saya pernah pelepasan ada wanita yang dirasuk 1 roh jahat doang, 1 roh jahat, ya, bukan 7. Saya pernah pelayanan karena mungkin pernah dengar cerita ini karena dia mau nikah, lagi di malam tunangan tiba-tiba dia nari ronggeng. Dia nari sendiri dia. Gara-gara itu keluarganya ketakutan, akhirnya batal tunangan. Belum ada di cancel, nggak jadi kawin. Ya, ngeri juga kan kalau kawin, mau nikah sama perempuan bisa kerasukan gitu. Itu pengawaci. dan saya ingat orang itu akhirnya dibawa ke kita ya, kita doain. Saya masih ingat, itu 1 loh, ya, dirasuk 1 roh jahat tuh. Itu didoa, kamu tau nggak didoain? Ya, perlu doain berapa menit? 30 menit ada ya. 30 menit, Jeko ada di situ juga. Itu orang guling-guling. Maju mundur cantik, guling-guling men, serius. Maju mundur, guling-guling 30 menit capek loh. Kalau bukan roh jahat kayaknya nggak ada kerjaan juga deh gitu, ya. Apa nggak kalau 7? Kalau 7 ngeri sih, ya. Kalau 1 roh jahat aja 30 menit, guling-guling bolak-balik, kali aja 7. Dan pelayanan capek. Tapi ya mungkin Yesus lebih baik dari saya. Nggak perlu lama-lama kalau Yesus ya. Kalau wanita ini dilepaskan dari 7 roh jahat. Saya udah pernah ngomong tentang bagaimana seseorang berapa minggu yang lalu ya saya khotbahin tentang kalau bagaimana roh jahat menguasai hidup seseorang itu punya efek sebenarnya. Maka nggak banyak yang nggak sadar juga sebenarnya lagi dikontrol dengan kuasa kegelapan. Gitu. Dan kita lihat lagi siapa Maria Magdalena di slide berikutnya, Matius 27 ya, ayat 55-56. Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, ya. Dibilang begini, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ini tentang Maria Magdalena salah satunya. Jadi Maria Magdalena setelah dibebaskan dari roh jahat, dia langsung melayani Yesus. Masalahnya orang Kristen, kita seringkali udah dijamah Tuhan, ya. Ada yang rebah, ada yang keplating, ada yang ketawa-tawa, ada yang macam-macam. Ya kan, habis dijamah Tuhan, wah baptis. Tapi cuma berhenti di situ. Tapi Maria Magdalena nggak di situ. Lagi dia mulai dilepaskan dari roh jahat, dibilang dia langsung melayani Yesus. Dia langsung pergi kemana Yesus pergi. Makanya melayani itu bukan tentang kamu eksis di gereja, nggak ada hubungannya sama itu. Melayani adalah respon kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Artinya gini, lagi-lagi Tuhan bebasin kita, merdekain kita. Tuhan terima kasih udah lakuin ini. Dan apapun yang kau mau aku lakuin. Pelayanan itu gitu. Saya mulai, kalau saya ingat saya mulai pelayanan, saya nggak mulai pelayanan di mimbar. Tapi saya ingin melakukan semuanya buat Tuhan saat itu. Saya bilang, Tuhan, pertama kali pelayanan, saya tuh pengen jadi singa.
Kalau lihat singa itu kayaknya hati saya berdebar-debar gitu. Karena saya dulu penyanyi vokalis band. Jadi kan kalau ya jadi WL kayak terlalu berlebihan, anak baru jadi singer. Tapi saya daftar singer ditolak. Gitu. Ditolak jadi singer. Saya coba daftar jadi Asyar. Ya, sekarang ini saya baru jadi Asyar. Dulu saya coba daftar jadi Asyar. Tapi di tengah meeting gue joroknya orang. Pemimpinnya bilang gini, tanpa mau jadi Asyar, jangan dia nggak cocok, mukanya serem. Saya bingung. Makasih ya untuk pujiannya. Jadi saya nggak punya tempat banget untuk pelayanan saat itu. Jadi yang saya kerjain cuma bantuin gulung kabel kalau ibadah selesai, ngangkatin karpet, terus kunjungin orang-orang yang udah lama nggak ke gereja. Ya, saya rasa pelayanan itu nggak butuh tampang. Pelayanan itu butuh hati. Saya lakuin itu, hal-hal itu. Dan karena pelayanan itu bukan tentang eksis di gereja atau tampil di sini. Pelayanan adalah melakukan apa yang kita bisa untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Dan itu respon paling benar buat orang Kristen saat dia dibebaskan oleh Tuhan. Jadi kalau banyak orang bisa bilang gini, aku Tuhan udah luar biasa buat aku, tapi kamu, Tuhan udah lakuin banyak hal ya buat kamu. Kamu ngapain buat Tuhan? Kamu lakuin apa buat Tuhan? Bingung. Saya mau encourage kita di pasca ini. Kalau Tuhan sudah lakukan banyak buat kamu, Tuhan gak minta kamu lakuin yang banyak juga. Lakuin yang bisa kamu lakuin. Ada amin? Lakuin yang bisa kamu lakuin. Ada amin? Oke, lanjut. Maria adalah orang yang dibebaskan Tuhan dan bukan berhenti di situ. Dia adalah orang yang melayani Tuhan. Tapi dua ini saya rasa masih standar lah kalau orang Kristen ya. Orang itu rata-rata kayak gitu kan, obat, dibaptis, pelayanan itu udah powerful. Tapi ada something yang sebenarnya menyentuh hati Tuhan yang itu alasan kenapa Maria Magdalena tercatat di Alkitab. Dan saya bakal bongkar ini. Tuhan lagi jelasin ini ke saya. Saya kayak, wow, powerful ya. Something different tentang orang ini. Kalau cuma dibaptis, dilepasin dari roh jahat, pelayanan kita semua general kayak gitu nggak sih? Orang Kristen semua kayak gitu nggak sih? Walaupun itu butuh challenge juga. Tapi ada something deeper dia yang buat Maria Magdalena itu spesial buat Tuhan. Apa yang buat dia spesial? Ya. Ini yang pertama saya buka ini. Matius 27 ayat 60 sampai 61. Lalu ini ceritanya lagi Yesus setelah dia meninggal, ada satu orang kaya namanya Yusuf dari Arimatea. Dia datang bilang gini, saya mau kasih kuburan buat Yesus. Karena gak pantas dia main di kubur masing-masing aja. Saya mau, ada orang yang punya pengaruh dan kaya, dia bilang, ini harus kuburan mahal nih, harus ini buat gua, disiapin buat gua. Tapi gua mau ini buat Yesus aja. Kuburan indah ini buat Yesus. Karena pada saat itu kuburan, pada saat itu bentuknya kayak kamar ya, gitu. Nah, orang taruh di situ. Dan setelah itu Yusuf lalu membagikan Yesus di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, siapa? Pergilah ia, ini Yusuf ya. Coba lihat ini. Ya. Ada siapa di sini? Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini bukan Maria ibu Yesus. Ini Maria ibu Yoses. Kalau kau baca dalam kitab, saya nggak tahu Yoses itu siapa. Di sini ada namanya Yoses. Maria ibu Yoses. Ini bukan ibu Yesus, ibu Yoses. Dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi coba, lagi Tuhan buka ini ke saya. Ini something yang dalam buat saya. Karena di tengah Yesus meninggal, nggak ada satupun orang di situ. Nggak ada murid-muridnya. Mana Yohanes yang katanya nempel di bahu Yesus, mana Petrus yang katanya jalan di atas air, mana orang-orang hebat itu. Nggak ada orang-orang lain di situ. Bahkan keluarga Yesus juga nggak ada, keluarga daging, biologisnya juga nggak ada. Karena situasi saat ini mencekam, bisa ditangkap paranormal. Tapi ada dua wanita yang kehilangan akal sehatnya, saya rasa. Dan saya mau bilang ya, Maria Magdalena bukan cewek-cewek pengangguran gak jelas. Ini orang-orang yang kaya, pintar, tau gak sih? Mereka orang yang hidup dalam level yang berbeda. Maria Magdalena bukan orang kerjaan deh, di situ dia. Bahkan setelah Yusuf yang baik hati kasih kuburan, taruh Yesus di situ, Yusuf pergi, Maria Magdalena bilang gini, dia masih di situ. Dia kayak ada
apa ya, keterikatan emosi tertentu Maria Magdalena dengan Yesus. Kayak dia berat banget tinggalin tuannya yang dia lihat, dan dia ditemani temannya di situ ada Maria yang lain. Ya. Nah, saya Tuhan bukain ke saya bilang, wow, ini yang buat Maria Magdalena spesial. Dia, bahasa saya gini loh, dia bukan cuma mau berjalan sama Yesus saat Yesus sembuhin orang buta. Dia bukan mau berjalan sama Yesus doang saat Yesus bangkitin orang mati. Tapi di titik paling hancur, dan bukan hancur lagi, dia udah meninggal Yesus. Seperti mana Maria Magdalena pengen nunjukin, hey, I'm with you, God. I'm with you. Wherever you go, I'm with you. Sekalipun ini di lubang neraka, I'm with you. Sekalipun mungkin aku harus ditangkap oleh orang Roma, I'm with you. Sekalipun, ini hati Maria Magdalena yang saya rasa buat dia spesial. Dia, she was different. Ini yang buat dia beda. Dia pengen bersama Yesus apapun yang harus dia lewati. Ada amin? Maria Magdalena. Hal kedua yang Tuhan singapin ke saya tentang siapa wanita ini, apa spesialnya di depan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kita buka slide berikutnya. Dia. Setelah lewat hari Sabat, jadi Yesus diperkirakan, saya nggak tahu exactly hari apa, tanggal berapa, tapi diperkirakan Yesus itu di kubur hari Minggu ya, diperkirakan, karena dia 3 hari disalib, dia bangkit di hari ketiga, jadi kurang lebih dia dikubur itu hari Minggu. Oke. Nah, jadi setelah dikubur, dan Maria Magdalena di situ saat Yesus dikubur, dan setelah lewat hari Sabat itu adalah hari Sabtu dibuat orang Yahudi. Jadi kurang lebih Yesus datang, Maria datang setelah lewat hari Sabat, bukan hari Minggu atau hari Senin, saya kalau tahu, tapi seminggu setelah Yesus kurang lebih dikubur ya. Oh enggak, sorry. Yesus dikubur hari Jumat ya? No, sorry. Yesus, iya. 2 hari berikutnya, Maria Magdalena di situ. Nggak seminggu, sorry, kok 2 seminggu. Yesus dikubur hari Jumat, Sabat hari Sabtu, lewat hari Sabtu hari Minggu ya, hari ketiga, the third day. Maria Magdalena di situ. Agak miss di sini, sorry. Agak miss nih, Bang. Maria ke situ, di situ dibilang ngapain? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya. Jadi dia beli something, dia kayak yang pertama kayak saya coba renungin ini secara emosional. Pertama Maria Magdalena ingin ada Yesus dimanapun Yesus ada, sekalipun itu sangat beresiko buat dia. Yang kedua, ada hati yang begini loh. Masa ya sih mayat Yesus nggak ditaburi wewangian? Karena pada saat itu begitulah budaya saat itu. Seperti Magdalena bilang begini, saya pengen kasih penguburan yang pantas lah buat Yesus. Tapi lucunya dia beli rempah-rempah, dia bilang. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kalau kau baca ayat berikutnya, dia bilang udah beli rempah-rempah, repot-repot sampai sana. Tapi gimana ya gulingin batunya? Itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Karena udah repot-repot tuh beli rempah-rempah, dan pagi-pagi subuh-subuh dia datang ke situ, tapi sampai sana ya kita di tinggian. Gimana gulinginnya ya? Itu lucu banget. Itu seperti kayak gimana ya? Tapi Tuhan itu nggak lihat itunya. Tuhan itu lihat hatinya mereka sih. Saya rasa sebegitunya mereka tahu, karena kalau kamu baca Alkitab, Yusuf udah pergi kan tadi. Yusuf itu sudah tutup batunya kan, dan sebenarnya Magdalena udah tahu batu itu udah tutup loh. Saya sulit aja mikir ini gimana ya. Pelan-pelan. Yusuf pergi, kubur tertutup, Maria Magdalena tetap di situ, nggak mau pergi tinggal di kubur itu.
Oke. Dan 2 hari berikutnya dia datang. Dalam keadaan dia tahu kuburan itu udah tutup sebenarnya. Dia tahu. Tapi dia tetap beli. Rempah-rempah gitu-gitu repot. Terus sampai sana. Iya ya, gimana bukanya? Kayak, something paradoks terjadi di dalam hidup Magdalena. Tapi saya tahu itu hatinya dia. Dia tahu kayak nggak mungkin sih sebenarnya gue beli rempah-rempah ini bisa mengurapi Yesus, tapi gue pengen banget. Kayak dia tuh nggak layak lo digituin. Dia tuh nggak layak lo mati kayak gitu. Bodo amat lo, gue pergi aja ke sana, gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti gimana di sana. Gue tahu itu batu nggak bakal kebuka juga, tapi gue beli aja deh. Something going on di hatinya. Ya. Kok bisa kecap dengan saya? Apa yang saya jelasin? Tapi puji Tuhan, sampai di sana baterainya udah terbuka. Ya. Dan Yesus panggil namanya di situ. Tapi nanti. Yang ketiga saya mau sampai dengan Magdalena. Yohanes 20 ayat 11. Jadi setelah dia repot-repot, tadi saya bilang, setelah dia repot-repot bawa rempah-rempah sampai sana, yang dia bingung, aduh sampai sini batunya gimana ya bukanya? Kalau dia kaget, batunya nggak buka loh. Beneran nggak buka batunya. Dan dia masuk ke dalam batu, ke dalam kuburan itu, dia lihat ke dalam, ternyata Yesus sudah mati. Dan di situ kamu catat yang baik-baik. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu, dia menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Ini hatinya. Saya mau ngomong lebih hati ke hati. Bagaimana Maria Magdalena mengikuti proses kematian itu. Dan dia nggak mau tinggalin kuburannya. Dari dia tahu kuburan itu, tapi dia tetap mau bawa orang pakai orang belokon. Sampai sana juga tuh, Yesusnya nggak ada. Dan dia di situ dibilang dia nangis. Dia nangis. Hancur hatinya, dia nggak ada Yesus di situ. Padahal itu cuma saya dari 3 hal ini yang saya rasa Tuhan tunjukin ke saya, ini sesayang itu loh Maria Magdalena sama Yesus. Sayang banget. Kita kan kadang-kadang kita nyanyi Yesus apa ya? Yesus, I love you Jesus. Kita nggak ngerti apa maknanya. Lewat kehidupan Magdalena, saya kayak dibukain tentang apa itu mengasihi Yesus. Magdalena sangat mengasihi Yesus. Sayang banget. Bawa rempah-rempah pagi-pagi subuh-subuh. Ya. Padahal dia tahu nggak ada harapan kuburan itu terbuka sebenarnya, tapi dia tetap lakuin itu. Kayak halu ya. Kayak Maria Magdalena buta banget sama dia sangat mencintai Yesus. Tapi semua yang Maria Magdalena lakukan nggak pernah sia-sia. Saya bakal tutup dengan ini. Banget pesan khotbah tutup. No, karena ini bukan tentang berapa lama khotbah ya, dan berapa dalam pesan saya sampaikan. Maria Magdalena adalah slide berikutnya. Ya. Pribadi yang Yesus jumpai. Kalau saya pulang dari luar kota habis pelayanan, ya. Orang pertama yang saya ingin jumpai adalah Pepe. Kalau kamu dengar itu, kamu rasa aneh. Coba. Saya 3 hari di luar kota ya. Terus, Santo, lu sampai Lampung ya? Udah nih. Siapa yang pengen temuin? Orang pertama yang saya pengen temuin adalah Beben. Kalian bingung? Kalian masih bingung kan? Kok Beben sih? Hah? Bingung? Tapi kalau saya bilang gini, kalau saya pulang dari 23 hari, seseorang yang paling Santo pengen temuin pertama kali siapa? Dan pasti Yohana, istri saya.
Kalau saya jawab Yohan, orang pasti bilang, ya memang begitu seharusnya. Kalau saya jawab Bebek, aneh-aneh ya. Hey. Artinya apa? You see. Pertama kali, satu-satunya person yang Yesus mau lihat setelah Yesus bangkit dari kubur siapa? Coba, renungkan ini. Satu-satunya orang yang Yesus ingin temui setelah dia bangkit dari kubur siapa? Dia nggak cari Petrus yang jalan-jalan saya loh. Dia nggak cari Yohanes, satu-satunya orang yang dia pengen temui. Dia bilang begini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, iya, mula-mula pertama kali dibilang menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Daripada Yesus pernah mengusir 7 setan, satu-satunya orang yang Yesus bangkit dari kematian yang dia pengen temuin cuma satu orang, namanya Maria Magdalena. Kalau orang ini penting buat Yesus, orang ini penting buat seluruh Alkitab. Rahasia di balik peristiwa ini. Karena Yesus tahu siapa yang mengasihi dia. Dia mau bilang begini, Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tapi saya mau bilang gini, tapi Yesus memperlakukan orang berbeda. Ada orang-orang tertentu yang saya rasa, kalau saya mau jelaskan ini, bisa setuju nggak setuju sama saya. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menyentuh kedalaman hati Yesus. Nah, semua orang bisa ini. Dan itu akan membuat Yesus melakukan sesuatu yang memang hanya untuk orang itu, gak buat orang lain. Sekali lagi saya ulang, ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan sesuatu, bisa menyentuh kedalaman hati Yesus yang orang lain gak bisa lakukan. Dan Yesus pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan sesuatu berbeda. Amin. Saya rasa ini yang buat Magdalena spesial. Ada something di hatinya tentang Yesus. Dan Magdalena ada sesuatu di hatinya Yesus tentang Magdalena. Kedalaman ini diungkapkan dengan begitu bodoh di David Sikot, kamu tahu? Jadi ada Injil lain yang ngaco-ngaco karena kedalaman tentang pewahyuan ini tentang Maria Magdalena. Mereka mengasumsikan ada something romansa terjadi antara Yesus dan Maria Magdalena. Itu yang dunia bilang ngaco, karena dunia nggak bisa artiin pewahyuan ini. Mereka nggak ngerti tentang. Tapi gereja Tuhan ini adalah simbol. Saya percaya ini adalah simbol tentang gereja dan Yesus. Kalau dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita, ini adalah simbol tentang kedalaman kasih yang begitu dalam, tentang bagaimana Yesus mengasihi kita dan bagaimana kita merespon Yesus. Ada amin. Ada amin. Hey, kalau Maria Magdalena, sorry, saya bukan menyinggung, saya nggak bilang tentang apa ada yang kaya miskin, saya nggak nyentuh itu, tapi saya mau ajak kamu berpikir lebih tajam. Kalau Maria Magdalena, sorry ya, kalau dia cuma wanita kere, dia ada di kuburan, dia tahu dia nggak punya apa-apa, ya, nanti terus deh, mau ditangkap penjara pun ya wes, tahu nggak sih lo? Ini bukan wanita, ini wanita yang punya something loh. Dan dia bilang ini, kalau memang gara-gara aku ada di kuburan Yesus, aku mesti tangkap orang-orang yang kehilangan segala yang gue miliki. Ya wes. Ada something tentang ini. Ada something tentang ini. Siapa yang ayat mana yang mencatat muridnya nangis saat Yesus ada di kuburan? Gak ada. Boro-boro nangisin Yesus. Yesus disalib aja. Ada yang nyangkal. Gak ada yang nangisin Yesus. Satu-satunya orang yang tercatat menangisi Yesus setelah kematiannya sampai kebangkitan cuma satu, Maria Magdalena. Dia nangis saat Yesus gak ada.
Amin. Coba bilang gini, air mata adalah, kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan menangis buat orang. Saya nggak ngomong kamu pria, punya tato banyak, apa kamu gede, nggak ada hubungan sebenarnya. Tapi air mata adalah gambaran paling murni dari hati seseorang tentang kasih. Amin. Saya percaya itu. Kalau Maria Magdalena sampai menangis, cuma simpel melihat Yesus nggak ada di situ. Dia mengasihi Yesus. Dan kita mau tutup mata. Tuhan, aku cuma berdoa gini Tuhan. Kau singkapkan kepada kami sebuah rahasia, sebuah alasan kenapa seorang Maria Magdalena begitu penting dalam cerita Injil. Kau bukakan, kau singkapkan ini dalam hati kami tentang sebuah rahasia mengasihi dari seorang wanita Maria Magdalena. Dan kami adalah mempelai wanita. Gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Kami dipanggil untuk mengasihi Yesus sedemikian. Sangat mengasihi Yesus. Buat kami mengasihi Yesus. Buat kami mengasihi Yesus. Roh Kudus bantu kami mengasihi Yesus di Paskah ini Tuhan. Buat kami, bantu kami Roh Kudus, ubah hati kami mengasihi Yesus seperti Maria Magdalena. Kadang-kadang mengasihi Yesus penuh resiko. Dia harus kehilangan hartanya kalau mesti ditangkap oleh orang Roma. Kadang-kadang mencintai Yesus seperti Maria Magdalena, kayak orang bodoh beli rempah-rempah. Subuh-subuh dia tahu rempah-rempahnya pun gak bisa ditaruh di tubuh Yesus, tapi dia tetap lakuin aja karena hatinya. Dia gak tahan. Dia gak tahan lihat Yesus dikubur dengan cara yang tidak pantas. Dia tetap mau lakuin kayak orang bodoh kelihatannya. Kadang-kadang mencintai Yesus buat kami kayak orang bodoh tuh. Kadang-kadang mencintai Yesus buat kami menangis. Kadang-kadang mencintai Yesus buat kami kehilangan uang. Kadang-kadang mencintai Yesus membuat kami kehilangan teman. Kadang-kadang mencintai Yesus membuat kami kehilangan pacar atau samping. But it is what it is. Inilah kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar hati Maria Magdalena, kasih yang ada di dalam hati Maria Magdalena bisa diimpartasikan kepada gerejamu hari ini sebagai mempelai wanita Kristus. Sehingga kami bisa mengasihimu lebih lagi Tuhan. Karena kau udah mati. Tuhan, kabar tentang Yesus mengasihi kami itu udah cukup. Saat ini hari-hari ini ajar kami tentang satu pesan tentang mengasihi Yesus. Not to be loved, but to love you more. Jesus. Holy Spirit, ajar kami, bantu kami mengasihi Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Ini semua yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Tapi kau gak pernah menyerah. Sekalipun kami gak setia, kau setia. Hari ini kami berdoa Tuhan di Paskah ini Tuhan. Biarkan kami mengasihi. Ajar kami mengasihi. Di dalam nama Yesus. Jangan semua balik kita mengenai Bapa dan Roh Kudus. Perjamuan kudus yang diperuntukkan bagi setiap